Shalom Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga daring tanggal 5 Agustus 2020. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita dan kita akan mempersiapkan diri kita sebelum kita memasuki ibadah. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat di dalam kehidupan kami. Kembali Bapa kami, anak-anak-Mu pada saat ini, menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami hadir dalam persekutuan, ibadah keluarga di rumah masing-masing. Bapa Tuhan, kiranya Engkau mau hadir seperti firman-Mu yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau ada untuk kami. Bapa berkati jalannya ibadah dan persekutuan kami ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya. Biarlah Bapa, firman yang boleh ditaburkan akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini hanya beralaskan satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur yang akan kita baca secara berbalasan. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur pasal ke-25 ayat pertama sampai dengan kelima. Mazmur pasal 25 ayat pertama sampai dengan kelima. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Ibu, anak-anak akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Kita mulai Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Demikian pembacaan Mazmur kita. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama memuji Tuhan yang terambil dari Gita Bakti 60 baitnya yang pertama, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Yang
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Karuniakan kepada kami roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar apa yang kami baca dan kami dengar saat ini boleh kami nyatakan di tengah-tengah dunia yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga yang mengambil bagian dalam pemberitaan firman saat ini. Agar kami bersama-sama boleh memaknai akan maksud Tuhan lewat berita firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat dan kebijaksanaan, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 10, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Ulangan pasal 10, ayat 20 sampai dengan ayat 22 yang mengatakan demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya senantiasa. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang terkasih, keluarga-keluarga Allah yang mana kita masih boleh beribadah, keluarga di saat ini. Saya membuat sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini sudah sering sekali saya tanyakan kepada banyak orang. Mana yang paling ditakuti? Takut Tuhan apa takut setan? Jawaban idealis, jawaban kebanyakan orang, dan jawaban yang sering kali kita jawab adalah kita yakin, kita takut Tuhan. Itu sudah pasti. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau ditanya takut Tuhan atau takut setan, sebagian besar akan mengatakan takut Tuhan. Tapi sekarang, seandainya begini. Kalau Bapak Ibu, Saudara, malam-malam habis nonton film horor, pulang lewat kuburan jam 12 malam. Tiba-tiba karena gelap gulita, ada kucing loncat dekat kuburan. Saat itu Bapak Ibu kaget. Nah, ketika kaget, itu takut Tuhan apa takut setan pada saat itu? Jawab yang benar. Sebagian akan mengatakan takut setan sih Pak. Nah, karena memang dari pengalaman yang coba saya tanyakan kepada banyak orang, sebagian besar menjawab seperti itu. Tapi sekali lagi, jawaban kita secara iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menjawab, kita takut Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih, pertanyaannya adalah akan berlanjut lagi. Apa sih yang membedakan antara orang takut Tuhan dan takut setan? Ini tidak boleh dibandingkan, tidak sebanding sebenarnya. Tapi dalam prakteknya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam prakteknya sehari-hari, ini seringkali terjadi. Orang mengatakan takut Tuhan,
Tapi pada saat yang sama, banyak orang, sekali lagi dalam tanda kutip, ternyata tidak takut dengan Tuhan. Dia malah takut dengan setan. Tadi sudah saya kasih contoh kecil, itu kalau kita lewat di kuburan malam-malam, jam 12 malam, habis nonton film horor. Bahkan ada yang habis nonton film horor, mau keluar ke kamar mandi saja minta ditemanin. Atau mungkin Bapak Ibu sering juga mendengar berita televisi yang akhir-akhir ini sedang rame. Ketika orang sudah tidak takut Tuhan, orang mampu untuk mengambil hak orang lain, yang kita sebut juga dengan korupsi, atau orang menindas orang lain. Apa yang seharusnya bukan milik dia, dia ambil. Bibirnya mengatakan dia takut Tuhan, tapi kenyataannya dia tidak sama sedikit pun takut dengan Tuhan. Oleh sebab itu, apa sih yang membedakan antara orang takut Tuhan dan takut setan? Jawabannya sederhana. Hanya Roh Kudus saja yang mampu untuk memberitakan di dalam hati, pikiran kita, apa yang menunjukkan bahwa Anda, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah pribadi yang takut Tuhan dan bukan takut dengan setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perhatikan bacaan Alkitab yang kita baca tadi. Perhatikan kata kerja aktif yang kalau dipisah akan menjadi kata sifat, tapi dia berubah menjadi kata kerja aktif yang saya coba bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Perhatikan baik-baik bunyinya seperti ini. Maka sekarang, hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan? Permintaan yang pertama, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang membuat kita beda seorang yang takut Tuhan dengan takut setan. Yang pertama, ciri yang pertama, orang yang takut Tuhan, dia mampu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kita orang Kristen, pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus sudah menunjukkan jalannya, ketaatan dia sampai mati di kayu salib dan bangkit. Kita tinggal belajar ikut jalan yang ditunjukkan itu. Kemudian yang berikutnya, mengasihi dia. Dia ini siapa? Mengasihi Tuhan Allah. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah mengasihi dia? Ataukah bibir kita saja mengatakan kita mengasihi dia, tapi dalam praktek hidup sehari-hari kita menindas sesama kita. Kita membunuh karakter sesama kita. Ciri orang yang takut Tuhan yang kedua, dia mampu mengasihi Allah. Ketika dia mampu mengasihi Allah, itu ditunjukkan dalam praktek hidup sehari-hari dengan segenap alam ciptaan Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, berpegang pada perintah dan ketetapan yang telah Tuhan sampaikan. Kalau ini ditujukan bagi umat Israel pada waktu lampau, ketika mereka pasca perjalanan di padang gurun, pertanyaannya adalah, mereka sudah pegang itu 10 hukum Taurat belum? Berkali-kali dalam ibadah-ibadah keluarga saya selalu mengatakan, jangan sampai Bapak Ibu lupa pelajaran sekolah minggu, pelajaran katekesasi. Setidak-tidaknya hafal itu 10 hukum. 1 bilang apa, 2 bilang apa, sampai dengan 10. Berpegang pada perintah dan ketetapan. 10 hukum itu adalah perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan. Yang kemudian Yesus Kristus menerjemahkannya dalam sebuah perintah yang sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan pada saat yang sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ciri orang yang takut Tuhan ditunjukkan dengan sikap-sikap itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di hari ini dalam ibadah keluarga saat ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ikutin ibadah-ibadah keluarga yang gereja layangkan kepada kita lewat bacaan-bacaan yang beruntun ini, ketika saya memimpin, yang pertama saya selalu mengatakan, cara pandang harus mengarah pada Kristus. Yang kedua, cara berpikir kita adalah senjata kita belajar daripada Kristus itu sendiri. Nah, hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu lewat pemberitaan firman Tuhan ini, takut akan Tuhan menjadi pilihan kita. Lalu apa tugas kita orang-orang yang takut akan Tuhan ini? Jadi tadi yang pertama, kita sudah harus tahu apa beda kita takut Tuhan dengan takut iblis. Ciri-cirinya di mana? Tadi sudah saya katakan. Sekarang yang berikutnya, tugas orang-orang yang takut Tuhan. Apa tugasnya? Dalam bacaan kita ini ada 3 tugas. Saya mengajak kita lihat Alkitab kita. Yang pertama, tugas yang paling pertama, ayat 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Tugas orang yang takut Tuhan, dia harus menyunat hatinya, kuduskan hatinya. Sunat adalah ikatan tanda menyatunya seseorang dengan apa yang diimani dan diyakininya, yang ditandai dengan sunat. Bapak, Ibu, Saudara saya, orang Kristen pada zaman ini, sunat kita apa? Itulah yang kita kenal di dalam baptisan kudus. Kita disunat, kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, yang kemudian juga kita kenal di dalam perjamuan kudus, apa yang dilambangkan sebagai tubuh dan darah Kristus oleh roti dan anggur itu. Itulah sunat kita. Sunatlah hatimu. Itu berarti apa, Bapak Ibu? Tugas yang pertama ini, kita harus menjadi bagian daripada tubuh dan darah Kristus. Sekarang hal yang kedua. Tugas kedua yang menunjukkan seseorang itu takut akan Tuhan. Dalam bacaan kita ini disebutkan adalah kita harus membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Lihat ayat 18. Ini tugas yang kedua. Membela janda dan anak yatim. Apa maksudnya? Kita harus membela mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga-keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam sebuah komunitas, janda dan anak yatim adalah orang-orang yang tidak punya pegangan hidup. Mereka tidak punya kekuatan untuk berlindung. Karena di dalam ciri masyarakat patriarkal, apa itu patriarkal? Yang sangat mengandalkan kepala keluarga adalah laki-laki. Prialah pencari makan, prialah pelindung keluarga, prialah sumber kekuatan. Wanita dan anak itu hanya menjadi pengikut di dalam ciri masyarakat patriarkal. Sehingga ketika sang kepala keluarga sudah tidak ada, bisa karena penyakit, bisa karena perang atau lain sebagainya, janda dan anak yatim menjadi kumpulan orang-orang yang tidak punya kekuatan hidup. Oleh sebab itu, kenapa Alkitab mengajarkan mereka ini harus dilindungi? Itu berarti tugas kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita peduli kepada sesama kita. Mereka-mereka yang terpinggirkan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa pada zaman ini. Mereka-mereka yang tersingkirkan, yang tidak punya perlindungan, tidak punya kemampuan untuk melanjutkan hidup ke depan. Karena sumber mereka
yang memberi mereka kekuatan untuk mendapat penghasilan hidup sudah tidak ada. Ini tugas yang kedua dari orang-orang yang takut Tuhan. Tugas yang ketiga, dikatakan di sini, menunjukkan kasih kepada orang asing. Lihat ayat 19. Menunjukkan kasih kepada orang asing. Kenapa? Kalau bacaan Alkitab, supaya orang Israel jangan lupa, mereka juga dulu orang asing di Mesir. Tapi kalau di zaman sekarang, kenapa kita harus peduli dengan orang asing? Itu sebabnya tadi Bapak Ibu saya katakan, ingat bacaan yang pernah saya sampaikan lewat khotbah sebelumnya. Kalau orang yang hatinya, pikirannya mengarah pada Kristus, dia tidak akan isinya curiga, pretensinya tidak negatif. Orang asing baru muncul, sudah takut, sudah lihat-lihat, wah jangan sampai dia mau ini, jangan sampai dia mau ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas takut akan Tuhan dengan peduli pada orang asing? Mereka tidak punya perlindungan, mereka tidak punya kekuatan. Ini 3 tugas yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang memiliki ciri-ciri takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita mau jadi pribadi, keluarga yang takut akan Tuhan, syarat yang paling pertama, dekatlah dengan Tuhan, selalu minta Roh Kudus sebagai sumber hikmat. Karena disitulah yang akan menunjukkan kepada kita, Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. Dan dengan Roh Kudus itu sendirilah yang akan memampukan kita untuk tampil melaksanakan tugas sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, mari kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kalau mengutip kitab Amsal, dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita mau menjadi orang yang benar-benar berhikmat, mari mulai dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pribadi yang takut Tuhan. Punya ciri-ciri takut Tuhan. Yang kedua, tahu tugas sebagai orang yang takut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih, keluarga-keluarga Allah yang berbahagia, mari kita bawa semua ungkapan hati kita, apa yang kita temui, apa yang akan kita hadapi. Tunjukkan hati kita, kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena kami diingatkan kembali akan arti hidup di tengah-tengah dunia yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu terlebih dahulu Bapa, agar kami mampu menjadi keluarga, pribadi, anggota gereja, warga masyarakat yang takut Tuhan. Bahwa ketika kami tampil di tengah-tengah dunia,
sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, yang mampu kami tampilkan dalam berbagai aspek hidup kami, dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dalam relasi sosial kami, atau dalam berbagai hal yang kami lakukan. Ketika kami mampu menampilkan ciri-ciri takut akan Tuhan, pada saat yang sama kami juga mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah dunia sebagai pribadi yang takut Tuhan. Kami hanya mampu melakukan itu semua ya Bapa, ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Ketika kami menjalani hari-hari hidup kami, di sekeliling kami bertemu dengan berbagai kekhawatiran. Ketika pandemi yang terjadi membawa kami pada kondisi di mana kami menjadi khawatir akan hidup kami. Kami menjadi begitu ragu dalam perjalanan waktu ke depan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami punya Tuhan, ada dalam nama Tuhan Yesus yang memenuhi kami dengan Roh Kudus-Nya itu. Kami yakin dan percaya kami akan menjadi keluarga-keluarga yang mampu menghadapi dunia ini dan tidak lagi takut kepada dunia ini, karena kami punya Tuhan yang kami takuti. Kami punya Tuhan yang selalu ada bersama kami, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib, yang telah membawa kami sampai dengan saat ini dan pasti akan menyertai kami ke depan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang bersama dengan gereja Tuhan di tempat ini, di mana Tuhan telah tempatkan gereja Tuhan di tempat ini bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berkati Bapak Pendeta Yance, Bapak Pendeta David, hamba-Mu Pendeta Sony, bersama dengan para majelis, para pegawai gereja, bersama dengan semua jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, agar kami berseia sekata, bersatu padu, mewujudkan kerajaan Allah dengan hidup takut akan Tuhan. Karuniakan kepada kami hikmat bijaksana, agar kami mampu memegang ketetapan dan peraturan Tuhan dalam hidup kami. Kami mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan hidup kami, yang kami tampilkan dalam hidup bersama kami di tengah-tengah dunia ini, di mana kami ada. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati unit-unit pelayanan kategorial dalam gereja Tuhan, 6 pelkat yang ada di dalamnya. Tuhan berkati para pengurus yang ada di dalamnya, bersama segenap anggota ke-6 pelkat ini. Tuhan berkati agar kami memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, dan kami mampu mengemban tugas melayani dalam gereja Tuhan dengan sukacita. Tuhan Bapa dalam surga, berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Teristimewa daerah kami, NTB ini, kota Mataram di mana kami ada ini. Di dalam segenap jerih lelah berbagai upaya berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati tenaga-tenaga medis, segenap orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID ini, gugus tugas, ataupun juga segenap warga masyarakat yang telah terpapar, atau yang belum, atau yang tidak terpapar. Kami semua seia sekata bahwa ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, kami taat akan berbagai aturan-aturan yang telah Tuhan berikan lewat para pemimpin kami. Protokol-protokol kesehatan kami ikuti. Kami yakin dan percaya kami akan mampu melewati semuanya ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga segenap aktivitas warga gereja di tengah masyarakat. Biarlah warga-warga gereja, umat-umat kepunyaan Allah ini, mampu menunjukkan sikap takut akan Tuhan dengan taat pada aturan-aturan pemerintah yang telah digariskan. Dan pada saat yang sama, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami juga mampu tetap menunjukkan kepedulian kami ke sekeliling kami, kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang menjadi orang-orang asing di sekeliling kami. Dan itu kami mulai ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kami mampu menyunat hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati gereja kami, Sinode GPIB, secara khusus GPIB Immanuel WR Supratman ini. Tuhan berkati, agar segenap penata layanan yang ada di dalamnya
tertuju memuliakan Allah senantiasa. Terima kasih Bapa dalam surga, jaga lindungi dan berkati kami semua, sertai kami dalam berbagai pergumulan kami. Setiap jemaat Tuhan yang berhadapan dengan berbagai persoalan hidup, ajarlah mereka bahwa ketika mereka takut Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup itu membuat mereka semakin kuat, semakin yakin bahwa ada Tuhan di dalam hidup mereka. Bagi segenap jemaat Tuhan yang bertemu dengan saat bahagia, Tuhan juga berkati, agar mereka juga melihat anugerah kebahagiaan adalah kasih karunia semata-mata. Jaga lindungi Bapa segenap orang-orang yang kami kasihi, segenap orang-orang yang kami cintai dalam segenap kehidupan kami. Tuhan berkati, dimanapun mereka ada, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami Bapa, peliharalah kami senantiasa, karena kami bawa syafaat kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita sekalian. Jemaat, mari berdiri untuk bersama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan yang maha baik di dalam kehidupan kami, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kembali Bapa, kami menghadap hadirat-Mu dan kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Bapa. Jika saat ini kami masih boleh dimampukan memberikan persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Bapa, kiranya Engkau mau berkati persembahan syukur kami ini supaya dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian demi kemuliaan nama-Mu, terutama di jemaat di gereja kami GPIB Immanuel WR Suprapman. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola sehingga dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, Engkau berkati juga umat-Mu yang telah memberikan persembahan ini Bapa. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk selalu mempergunakan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan mampukan kami
untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami hanya berdasarkan nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.